Bab 51 Membalas Budi. Asteris Kota, Keluarga Chen. Pelacur itu bahkan belum menikah dengan keluarga Chen, dan dia berani menggoda pria di luar. Nak, apa kau yakin masih mau bertunangan dengan wanita seperti itu? Di dalam sebuah villa mewah, seorang wanita parubaya bertanya sambil mengerutkan kening. Wanita parubaya itu adalah Ouyang Ying. Di hadapannya, duduk seorang pria muda dengan ekspresi muram. Dia tak lain adalah Chen Kun, pewaris keluarga Chen. Saat itu, amarah yang mendalam berkelebat di mata Chen Kun. Ia menggertakkan gigi dan berkata, pelacur ini benar-benar membuatku marah. Seharusnya aku membatalkan perjanjian pernikahan dengannya, tapi sekarang, aku tidak bisa. Ouyang Ying bingung dan bertanya, mengapa begitu? Chen Kun menjelaskan, keluarga Chen baru saja naik daun menjadi salah satu keluarga terkaya di Asteris Kota. Ini saatnya kita perlu mengkonsolidasikan kekuatan kita. Keluarga Xiao bukanlah keluarga papan atas, tetapi termasuk di antara keluarga-keluarga yang berada tepat di bawah papan atas. Bagi kami, keluarga seperti inilah yang paling mudah dikendalikan. Setelah saya sepenuhnya mengendalikan keluarga Xiao, posisi keluarga Chen di Asteris Kota akan semakin kuat. Setelah mendengar alasan Chen Kun, Ouyang Ying berkata dengan wajah penuh kepuasan, putraku semakin memikul tanggung jawab sebagai pewaris keluarga. Chen Kun menambahkan, saya menduga perempuan jalang itu sendirilah yang membocorkan skandal itu. Dia tidak pernah mau menikah dengan saya, jadi dia mungkin ingin menggunakan metode ini untuk membuat kami memutuskan pertunangan secara proaktif. Apakah dia pikir dengan begitu, dia bisa membuatku mengakhiri pertunangan? Sebaliknya, itu malah membuatku semakin bertekad untuk menikahinya. Begitu dia menjadi istriku, aku akan memberitahunya betapa beratnya konsekuensi dari mengkhianatiku. Cahaya kejam menari-nari di matanya. Ouyang Ying mengangguk pelan sebelum berkata dengan wajah serius, nak, karena kamu sudah punya rencana, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, aku masih agak khawatir tentang pesta pertunangan 3 hari lagi. Chen Kun tiba-tiba tertawa, Ibu, apakah Ibu sedang membicarakan orang terkaya di Asteris Kota, keluarga Song? Ouyang Ying terkejut bahwa Chen Kun tahu tanpa dia sebutkan. Dia mengangguk dan berkata, sepertinya kau sudah menyelidikinya dengan jelas. Pria yang terlibat dengan pelacur itu bernama Qin Chuan. Aku khawatir anak ini akan membuat masalah di pesta pertunangan. Kalau cuma anak ini, nggak apa-apa, tapi Song Qingshan sangat menghargai anak ini. Kalau dia sampai terlibat, keluarga Chen bakal malu di pesta pertunangan 3 hari lagi. Baru saja menjadi keluarga kaya raya, insiden seperti itu pasti akan berdampak buruk pada reputasi keluarga Chen. Chen Kun mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan dingin, Song Qingshan seharusnya tidak ikut campur, tetapi jika dia berani ikut campur dalam urusan keluarga Chen, aku akan membuatnya menyesal. Sedangkan anak laki-laki bernama Qin Chuan itu, dia hanyalah seekor semut yang dibesarkan oleh seorang lelaki tua yang menjemputnya dari jalanan. Tanpa perlindungan keluarga Song, dia bukan apa-apa. Ouyang Ying mengangguk dan berkata, bagaimanapun, kau tetap tidak boleh meremehkan keluarga Song. 15 tahun yang lalu, jika Song Qingshan tidak tiba-tiba lumpuh, keluarga Song mungkin sudah menjadi keluarga kaya raya di Asteris Kota. Beberapa waktu lalu, Song Qingshan bertemu dengan seorang tabib ilahi yang menyembuhkan kakinya. Kalau tidak salah, kekuatannya telah kembali seperti sebelum ia lumpuh. Tanpa penindasan dari keluarga-keluarga papan atas lainnya, keluarga Song cepat atau lambat akan menjadi salah satu keluarga papan atas di Asteris Kota. Chen Kun mendengus dingin, Ibu, tenang saja, keluarga Song tidak akan punya kesempatan itu. Begitu aku menguasai keluarga Xiao, kehancuran keluarga Song akan menyusul. Melihat sikap percaya diri putranya, Ouyang Ying merasakan kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang membuat banyak orang terjaga, kematian Zhang Hui menyebabkan kegemparan di Asteris Kota. Asteris Kota, lantai atas gedung Black Dragon, kantor ketua. Zhang Longwang menatap tubuh Zhang Hui yang tak bernyawa, wajahnya penuh amarah. Hua Xiong dan para anggota tingkat tinggi Asosiasi Perdagangan Naga Hitam berdiri di satu sisi, tidak berani bernapas terlalu keras. Hua Xiong. Zhang Longwang tiba-tiba berteriak. Hua Xiong cepat melangkah maju, Ketua, saya di sini. Zhang Longwang menggertakkan giginya dan berkata, dalam waktu 1 jam, aku ingin Hei Hu, yang membunuh anakku, tidak punya tempat untuk dikuburkan. 20 menit kemudian, Hua Xiong tiba di klub Hui Huang. Hei Hu, keluarlah dan hadapi kematianmu. Hua Xiong berdiri di aula besar klub Hui Huang dan berteriak. Hua Xiong. Ketika Hei Hu melihat Hua Xiong, wajahnya berubah pucat. Melihat Hei Hu muncul, Hua Xiong menatapnya dengan dingin dan berkata, kau punya nyali, bahkan berani membunuh Tuan Muda Hui. Begitu kata-katanya berakhir, Hua Xiong bergerak cepat ke arah Hei Hu. Beberapa saudara Hei Hu meraung dan menyerbu ke arah Hua Xiong. Deng, den. Detik berikutnya, kejadian mengerikan terjadi. Sebelum saudara-saudara Hei Hu sempat menyentuh Hua Xiong, mereka langsung dibunuh olehnya. Hua Xiong. Melihat saudara-saudaranya terbunuh,
Hei Hu mengeluarkan raungan amarah, siap untuk maju dan bertarung sampai mati. Namun tepat pada saat itu, seorang tokoh misterius bertopeng berwajah hantu tiba-tiba muncul, berdiri di hadapan Hei Hu, dan melayangkan pukulan. Hei Hu terkejut ketika Hua Xiong terkena pukulan lawan di dada, darah menyembur keluar, dan terpental. Siapa kau? Beraninya kau menentang Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Berjuang untuk bangkit dari tanah, Hua Xiong menatap orang lain itu dengan saksama dengan ekspresi serius di wajahnya. Sosok bertopeng itu tidak menjawabnya, tetapi berkata dengan dingin, pergi sekarang, atau aku akan membunuhmu. Hua Xiong mengerti bahwa lawannya baru saja menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia tidak hanya akan terluka tetapi juga mati. Dengan pikiran itu, dia tidak ragu lagi dan berbalik untuk pergi. Hei Hu berkata dengan gembira, terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Dia baru saja menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih ketika dia mendongak lagi, sosok misterius dengan topeng berwajah hantu itu telah menghilang. Gedung Black Dragon, lantai atas, kantor ketua. Deng, den. Zhang Longwang membanting semua yang ada di kantornya hingga rata dengan tanah, wajahnya berubah marah saat dia meraung, kalian semua benar-benar tidak berguna. Para anggota tingkat tinggi Asosiasi Perdagangan Naga Hitam berdiri di depan meja, menggigil, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketua, saya menduga keluarga Song telah mengatur seorang majikan untuk bertindak diam-diam. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Hei Hu biasa bisa mengendalikan klub Hui Huang? Akhirnya, seorang anggota senior berbicara ragu-ragu. Begitu satu orang memulai, orang lain mengikutinya. Ketua, saya juga yakin bahwa tuan keluarga Song yang mendukung Hei Hu dari balik bayang-bayang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Hua Xiong menderita luka serius seperti itu? Tepat sekali, pasti begitu. Melihat ke seluruh asteris kota, hanya keluarga Song yang memiliki kapasitas seperti itu. Mungkin saja orang yang melukai Hua Xiong dengan serius adalah Song Qingshan sendiri. Mendengarkan dugaan semua orang, Zhang Longwang perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun tidak ada bukti, keluarga Song adalah yang paling mencurigakan. Tadi malam, Song Qingshan datang sendirian, sengaja membuang-buang waktu, lalu Zhang Hui terbunuh. Akibatnya, semua kekuatan yang dikendalikan oleh Asosiasi Perdagangan Naga Hitam tersapu malam itu juga. Seseorang menyarankan, Ketua, saya rasa kita perlu meminta dukungan dari kantor pusat. Kalau tidak, keluarga Song akan benar-benar menggantikan posisi Asosiasi Perdagangan Naga Hitam di asteris kota. Zhang Longwang tetap diam, raut wajahnya semakin muram. Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Kota Asteris sudah menjadi yang terlemah di antara kantor pusat. Jika ia tidak dapat menemukan solusi untuk krisis saat ini, ia khawatir posisinya sebagai ketua memang harus dilimpahkan kepada orang lain. Keluar, kalian semua! Zhang Longwang berteriak dengan marah. Setelah para petinggi pergi, ia menekan sebuah nomor dan berkata dengan serius, Tang Zhonghan, jasamu padaku di masa lalu, sudah waktunya untuk membalasnya. Song Qingshan tidak menyadari bahwa Zhang Longwang telah memanggil seorang guru untuk menghadapinya. Pada saat itu, dia sedang santai menikmati teh di rumah besar keluarga Song. Xiao Wanrong melayani di sisinya. Tiba-tiba, Song Qingshan bertanya, Xiao Yan tidak kembali tadi malam. Xiao Wanrong mengangguk pelan dan menjawab sambil tersenyum, dia menginap di Tianfu nomor 1 tadi malam, dan bilang dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Hahaha. Song Qingshan tertawa terbahak-bahak dan berkata, sungguh, seorang putri dewasa tidak bisa dikurung di rumah. Belum sempat dia bicara, gelombang momentum dahsyat menyapu mereka. Raut wajah Song Qingshan berubah drastis, dan dia tiba-tiba berdiri dari kursi rotannya, menatap tajam ke arah pintu masuk istana dengan suara serius, Wanrong, cepat tinggalkan tempat ini. Saat kata-katanya itu diucapkan, seorang tetua berambut putih membawa kotak kayu masuk. Bab 52 Dia adalah ibuku. Tang Zhonghan. Melihat kotak kayu di punggung pria tua itu, Song Qingshan berteriak kaget, ekspresinya menjadi sangat serius. Tang Zhonghan, pencuri legendaris yang pernah mencuri dari makam kekaisaran dan mengejutkan seluruh Shenzhou. Alasan Song Qingshan mengenalinya sekilas sepenuhnya karena kotak kayu di punggungnya. Kamu adalah lagu King San. Tang Zhonghan langsung mendatangi Song Qingshan dan bertanya. Song Qingshan mengangguk, menatapnya dan bertanya, aku ingin tahu apa tujuan Tuan Tang mencariku. Tang Zhonghan berkata dengan nada meminta maaf, aku pernah berutang budi pada seseorang, dan mereka memintaku untuk mengambil nyawamu sebagai balasannya, maafkan aku. Begitu kata-kata itu terucap, aura yang kuat meledak dari dalam dirinya. Keterampilan memberi energi tahap tengah. Begitu aura pihak lain meletus, Song Qingshan mengetahui alam jalur bela diri miliknya. Song Qingshan menatap tajam ke arah Tang Zhonghan dan bertanya, Tuan Tang, haruskah kita bertarung sampai mati? Tang Zhonghan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, kepala keluarga Song, tenanglah. Setelah kau meninggal, aku akan melindungi keluarga Song selama 3 tahun.
Song Qingshan memasang ekspresi aneh di wajahnya, pria itu jelas hendak membunuhnya, namun dia tampak meminta maaf dan bahkan berjanji untuk melindungi keluarga Song. Tang Zonghan berkata, kepala keluarga Song, bergeraklah. Song Qingshan tahu bahwa lelaki itu benar-benar mengincar nyawanya, dan hari ini pertarungan hidup dan mati tampaknya tak terelakkan. Kalau begitu, aku akan menemanimu sampai akhir. Saat Song Qingshan berbicara, dia segera melepaskan aura jalur bela diri miliknya. Tang Zonghan sedikit terkejut, lalu berkata, aku tidak menyangka bahwa di kota Jiangcheng, ternyata ada seorang Grandmaster keterampilan energi. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, sayang sekali kau baru saja memasuki Energizing Skill, sementara aku sudah mendalaminya selama bertahun-tahun. Kepala keluarga Song, terima seranganku. Saat suaranya menghilang, sosoknya telah menghilang dari tempatnya. Pupil mata Song Qingshan mengecil tajam, dan dia berpikir, kecepatan yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melayangkan pukulan. Akan tetapi, sebelum tinjunya sempat menyentuh Tang Zonghan, serangannya telah tiba, telapak tangannya menghantam dadanya. Suara benturan teredam terdengar, dan Song Qingshan terpental mundur 7 atau 8 langkah, wajahnya penuh keterkejutan. Dia telah bertarung melawan He Qingchang, yang berada pada tahap awal Energizing Skill, dan meskipun pria itu telah menerobos ke Energizing Skill, dia masih kalah dari Song Qingshan. Namun, Tang Zonghan, yang tingkatannya lebih tinggi darinya, ternyata sangat kuat sampai sejauh ini. Dia merasa bahwa pria itu belum sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Apakah ini kesenjangan antara tingkat keterampilan memberi energi? Tang Zonghan berkata dengan tenang, aku bisa memberimu kesempatan untuk meninggalkan beberapa kata terakhir. Song Qingshan menggigit giginya dan berkata, aku tidak membutuhkannya. Dia menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Tang Zonghan lagi. Xiao Wanrong, di sisi lain, dipenuhi kecemasan. Song Qingshan baru saja pulih dari cederanya dan memasuki Energizing Skill ketika ia menghadapi lawan sekuat itu. Kalau begini terus, ayah pasti akan dibunuh Tang Zonghan. Sekarang, hanya tabib ilahi Qin yang bisa menyelamatkan ayah, pikirnya. Xiao Wanrong segera menenangkan diri, teringat Qin Chuan, dan segera menelepon Song Yan. Sementara itu, di Tianfu nomor 1. Di dalam ruangan, Qin Chuan perlahan menghembuskan napas udara basi dan membuka matanya, wajahnya sesaat pucat, tubuhnya basah oleh keringat tanpa dia sadari kapan. Kekuatan segel itu semakin melemah setiap harinya, dan kekuatanku pun semakin bertambah. Dengan demikian, racun ilahi Kunlun semakin kuat. Begitu segel itu benar-benar runtuh, kiamatku akan tiba. Qin Chuan berkata dengan ekspresi serius. Sejak dia mendapatkan kembali sebagian ingatannya, segel itu semakin melemah setiap hari, dan kerusakan racun suci padanya semakin bertambah besar. Setiap malam, ia menderita siksaan racun ilahi Kunlun yang menggerogoti tubuhnya. Saat dia keluar dari ruangan, ketiga wanita itu sudah bangun, dan betapa terkejutnya dia, Song Yan dan Xiao Mengyi sedang sibuk di dapur bersama. Qin Nian, yang terhalang oleh kakinya yang cacat, hanya bisa duduk di kursi roda dan menonton. Kakak, kamu sudah bangun. Melihat Qin Chuan, Qin Nian tersenyum. Qin Chuan mengangguk sedikit, merawat kaki Qin Nian sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, Nian, cobalah berdiri. Mata Qin Nian langsung berbinar. Bisakah dia benar-benar berdiri? Ia bersandar pada lengan kursi roda dan dengan hati-hati berdiri. Dengan penuh sukacita, ia berseru, saudaraku, aku bisa berdiri, aku benar-benar bisa berdiri. Xiao Mengyi dan Song Yan bergegas datang setelah mendengar suaranya, dan melihat Qin Nian mampu berdiri, mereka berdua sangat gembira. Song Yan berkata sambil tersenyum, Nian, selamat. Xiao Mengyi hanya mendengar dari kakek neneknya tentang keterampilan medis Qin Chuan yang hebat, tetapi melihat Qin Nian berdiri dengan mata kepalanya sendiri hari ini, rasa ingin tahunya terhadap pria ini pun menjadi semakin kuat. Mampu dalam bidang pengobatan dan bela diri, tampan, penuh perhatian, dan baik hati, pria seperti itu sungguh sempurna. Memikirkan anak yang dikandungnya, anak Qin Chuan, perasaan bahagia secara alami membuncah dalam dirinya. Pada saat inilah ponsel Song Yan tiba-tiba berdering. Begitu menjawab panggilan dan baru saja mengucapkan, Ibu, dia mendengar suara Xiao Wanrong yang cemas, Xiao Yan, cepat panggil tabib suci Qin ke keluarga Song. Ada yang ingin membunuh kakekmu, dan dia bukan tandingan mereka. Apa? Raut wajah Song Yan berubah drastis. Qin Chuan bertanya, apa yang terjadi? Sambil memegang tangan Qin Chuan, Song Yan berlari keluar sambil berkata, seseorang sedang mencoba membunuh kakekku. Tak lama kemudian, sebuah mobil Maserati merah melaju keluar dari Tianfu nomor 1, menuju ke arah keluarga Song. Melihat mobil itu melaju pergi, Xiao Mengyi dan Qin Nian keduanya tampak khawatir. Nian, jangan khawatir, adikmu sangat cakap, pasti tidak akan terjadi apa-apa padanya, kata Xiao Mengyi. Meskipun Xiao Mengyi sendiri cukup khawatir, melihat kekhawatiran di wajah Qin Nian, dia tetap mencoba meyakinkannya dengan sikap tenang yang dipaksakan. Belum sempat dia selesai bicara,
sebuah mobil Rolls-Royce dengan plat nomor provinsi melaju ke Tianfu nomor 1 dan berhenti tepat di depan villa itu. Ketika Xiao Mengyi melihat mobil mewah itu, wajahnya menjadi pucat. Pada saat itu, pintu mobil terbuka, dan seorang wanita parubaya berpakaian elegan keluar dari kursi belakang. Bu! Suara Xiao Mengyi bergetar saat ia memanggil. Wanita parubaya itu tak lain adalah ibu Xiao Mengyi, Xiao Qing. Xiao Qing melangkah maju tanpa sepatah kata pun, dan dengan tangan terangkat, dia menamparkan wajah Xiao Mengyi. Tampar! Suara keras terdengar setelahnya, dan bekas tangan yang merah dan bengkak langsung muncul di pipi kiri Xiao Mengyi. Kakak Yi. Qin Nian berseru kaget, lalu dengan marah menoleh ke Xiao Qing dan bertanya, apa hakmu memukul seseorang? Tatapan mata Xiao Qing berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, tampar mulutnya. Xiao Mengyi segera mencoba untuk campur tangan. Tapi mengapa pihak lain mau mendengarkannya? Salah satu pengawal Xiao Qing melangkah maju dan menamparnya. Qin Nian terpental, dahinya membentur keras serambi marmer, dan dia langsung tak bergerak. Xiao Mengyi berteriak, Nian Nian. Bab 53. Hidup menuju kematian. Xiao Mengyi meraung dan menyerbu ke arah Qin Nian, namun sebelum dia dapat mencapainya, dia dicengkeram lengannya oleh dua pengawal, satu di setiap sisi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Xiao Mengyi meronta sekuat tenaga, dan sambil melakukannya, dia berteriak pada Xiao Qing dengan marah, Nian Nian tidak bersalah, mengapa kamu membiarkan seseorang memukulnya? Tutup mulutmu. Xiao Qing menamparkan wajah Xiao Mengyi lagi tanpa ampun, dan berteriak dengan marah, apakah kau sadar betapa besar masalah yang kau timbulkan pada keluarga kami dengan tindakanmu? Sekarang, keluarga-keluarga terkemuka di seluruh provinsi tahu bahwa kau menemukan orang liar di kota Jiangcheng, kau telah kehilangan muka bagi keluarga Xiao. Xiao Mengyi, menahan tangis, menatap Xiao Qing dan berkata, mencari priaku sendiri mempermalukan keluarga Xiao. Dan memaksaku menikahi seseorang yang tidak kusukai juga tidak. Xiao Qing, gemetar karena marah, menunjuk hidung Xiao Mengyi dan berteriak, pada awal pesta pertunangan, kamu akan tinggal di rumah dan tidak pergi kemanapun. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, bawa nona muda itu ke mobil. Kedua pengawal itu mendorong Xiao Mengyi ke arah mobil. Melihat Qin Nian tergeletak bersimbah darah, Xiao Mengyi pun panik dan meronta-ronta dengan keras sambil memohon, Bu, aku akan ikut pulang, tapi ibu, tolong antar Nian Nian ke rumah sakit, ya. Jika sesuatu terjadi pada Qin Nian, Qin Chuan pasti akan kehilangan akal sehatnya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Qin Nian, dia benar-benar menyukai gadis ini. Hanya orang rendahan, kalau mati ya mati saja. Kenapa harus saya kirim ke rumah sakit? Xiao Qing berkata dengan wajah acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk mengirim Qin Nian ke rumah sakit meskipun Xiao Mengyi memohon. Saat hendak diseret ke dalam mobil, Xiao Mengyi berkata dengan tegas, kau ingin aku menikah dengan keluarga Chen, hanya untuk menjilat lewat pernikahan ini, kan? Xiao Qing mengerutkan kening, menatap Xiao Mengyi dengan dingin. Xiao Mengyi melanjutkan, jika sesuatu terjadi pada Nian Nian, aku tidak akan hidup sendiri. Tanpa aku ingin melihat bagaimana keluarga Xiao melanjutkan aliansi pernikahan dengan keluarga Chen. Dasar bodoh dan ceroboh. Xiao Qing menamparkan wajah Xiao Mengyi lagi, menyebabkan darah segar mengalir dari sudut bibir Mengyi. Demi orang rendahan yang hina ini, kau merendahkan dirimu sendiri begitu tinggi. Bagaimana kau bisa begitu pelit? Xiao Qing berteriak dengan marah. Xiao Mengyi mencibir, di mataku, orang rendahan, yang kau bicarakan ini jauh lebih kusayangi daripada dirimu, saudara-saudaraku. Mulutnya penuh darah saat dia menatap Xiao Qing dengan menantang. Xiao Qing, gemetar karena marah, butuh beberapa saat untuk menenangkan diri sebelum memerintahkan pengawal di sampingnya, bawa wanita itu ke rumah sakit. Sambil berbicara, Xiao Qing menatap pengawal itu dengan penuh arti. Pengawal itu langsung mengerti maksudnya dan segera mengangguk, ya. Xiao Qing berbicara dengan dingin, sekarang, maukah kau ikut denganku? Melihat Qin Nian dibawa pergi oleh pengawal keluarga Xiao, Xiao Mengyi akhirnya menghela napas lega. Kemudian, ia menatap Tianfu nomor 1 untuk terakhir kalinya sebelum dengan sukarela masuk ke dalam mobil. Dia tahu bahwa terlepas dari penolakannya, Xiao Qing secara pribadi datang untuk membawanya kembali ke keluarga Xiao. Yang tidak diketahuinya adalah pengawal yang baru saja membawa Qin Nian pergi melihat mobil Xiao Qing pergi, menjatuhkan Qin Nian ke tanah, dan kilatan dingin melintas di matanya, kalau ada yang harus disalahkan, salahkan dirimu sendiri karena terlalu banyak bicara. Dia ingin kau mati, dan kau harus mati. Setelah berkata demikian, pengawal itu dengan ganas menghentakkan kakinya ke arah jantung Qin Nian. Namun, saat dia mengangkat kakinya, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul, menahan kakinya di udara. Pada saat itu, pengawal itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti dirinya, dan rasa takut yang mendalam membuatnya menggigil tak terkendali. Dia mencoba berteriak, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara, tubuhnya seakan dicengkeram oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tiba-tiba muncullah sosok misterius yang mengenakan topeng berwajah hantu.
Pengawal itu menyaksikan dengan ketakutan ketika orang kuat berwajah hantu, yang hanya beberapa meter jauhnya, tiba-tiba muncul di depannya, sambil meletakkan tangan di atas jantungnya. Buk! Dengan suara keras, jantung pengawal itu langsung hancur oleh kekuatan yang luar biasa, kengerian memenuhi wajahnya dan, sampai mati, dia tidak pernah tahu siapa penyerangnya. Sementara itu, di kediaman keluarga Song. Wajah Song Qingshan menjadi pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Berdiri di seberangnya, Tang Zonghan menatap Song Qingshan dengan ekspresi rumit dan berkata, jika aku berada di level yang sama denganmu, aku pasti bukan tandingannya. Sambil menggertakkan gigi, Song Qingshan menjawab, kalau kau mau bertarung, kita akan bertarung. Kenapa bicara omong kosong begini? Sekalipun aku, Song Qingshan, harus mati, aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Dalam pertarungan terakhir, Song Qingshan telah mengeluarkan kekuatan penuhnya tetapi masih jauh dari menjadi lawan Tang Zonghan. Kini nyawanya tergantung di ujung tanduk, nyaris tak bisa bertukar pukulan dengan Tang Zonghan dan bisa saja terbunuh kapan saja. Tang Zonghan tidak berbicara lebih jauh, hanya mendesah ringan, dan tiba-tiba, aura yang lebih kuat dari sebelumnya meletus dari dalam dirinya. Song Qingshan juga merasakan bahwa Tang Zonghan telah tumbuh semakin kuat, menggertakkan giginya erat-erat dan menatap tajam ke arah lawannya. Song Jie mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kebencian saat dia memelototi Tang Zonghan. Wajah Xiao Wanrong dipenuhi dengan urgensi saat dia berdoa tanpa henti dalam hatinya, berharap Qin Chuan segera tiba. Semua anggota keluarga Song memasang ekspresi putus asa, mereka akhirnya melihat Song Qingshan mendapatkan kembali kekuatannya, dan dengan sedikit waktu lagi, keluarga Song akan memiliki kesempatan untuk naik ke jajaran klan teratas di kota provinsi. Namun di saat kritis ini, datanglah tamu yang tidak diinginkan seperti Tang Zonghan. Song Qingshan, aku menghormatimu sebagai pria sejati. Kali ini, aku akan menggunakan jurus terkuatku untuk melawanmu sebagai penghormatan terakhirku, ujar Tang Zonghan perlahan sambil mengangkat telapak tangan kanannya, yang kemudian memancarkan kekuatan luar biasa. Bahkan dari jarak 10 meter, Song Qingshan bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di telapak tangan itu. Dia tidak ragu bahwa begitu serangan telapak tangan itu mendarat, hidupnya akan berakhir. Mengira keluarga Song belum mencapai tingkat teratas kota provinsi, bahwa Song Yan belum menikah, dan bahwa Song Jie belum beristri, hati Song Qingshan dipenuhi dengan kengganan. Namun lawannya terlalu kuat, fakta bahwa ia bertahan sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Ia sama sekali tidak mampu menangkis serangan terakhir. Tetapi bagaimana jika dia tidak bisa memblokirnya? Sebagai seorang praktisi jalur bela diri, seseorang harus terus maju tanpa gentar, bertarung sampai mati bahkan saat menghadapi rintangan yang tidak dapat diatasi. Tiba-tiba, aura yang jauh melampaui yang sebelumnya meledak dari tubuh Song Qingshan. Tang Zonghan sedikit terkejut dan bergumam pelan, meski tahu dia tak bisa menandingiku, Song Qingshan tetap memilih bertarung sampai mati. Di ambang kematian, dia mendapatkan sedikit wawasan. Dengan temperamen seperti itu, jika diberi cukup waktu, dia mungkin telah melangkah ke ranah di atas energi Xing skill. Sayang sekali. Dia mendesah pelan, kilatan tajam di matanya, dan dengan gerakan cepat, dia menyerang Song Qingshan. Song Qingshan, semoga perjalananmu menyenangkan. Dengan teriakan keras dari Tang Zonghan, dia mengayunkan telapak tangannya dengan kekuatan seperti gunung yang menghantam Song Qingshan. Mata Song Qingshan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, tetapi dipenuhi semangat juang yang kuat, saat ia melayangkan pukulan ke arah lawannya. Wajah keluarga Song dipenuhi keputusasaan, dan mereka semua berteriak, kepala keluarga. Song Jie segera berlutut, air mata mengalir di wajahnya saat dia menatap Song Qingshan dan berkata, kakek, aku akan berlatih keras, dan bahkan jika itu membutuhkan seluruh hidupku, aku akan membalas kematianmu dan menghapus penghinaan kita. Xiao Wanrong tersandung dan jatuh ke tanah karena putus asa. Bab 54 karena itu kamu. Tang Zonghan tidak menunjukkan belas kasihan dan meletus dengan kekuatan penuhnya, melancarkan serangan terhadap Song Qingshan. Di mata orang seperti dia, memberikan perlawanan habis-habisan merupakan bentuk penghormatan terbesar terhadap lawan. Song Qingshan juga mengeluarkan kekuatan penuhnya, meskipun tahu betul bahwa ia bukanlah tandingan Tang Zonghan, tetapi tetap memilih untuk menghadapi tantangan itu dengan kekuatan terkuatnya. Berhenti. Tepat pada saat kritis ini, teriakan keras bagaikan guntur meledak di atas tanah milik keluarga Song. Saat itu juga Tang Zonghan tersentak. Dan saat ia tertegun, sesosok pemuda melangkah di depan Song Qingshan, mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan telapak tangan yang kuat. Telapak tangan Tang Zonghan yang bertenaga penuh, kini tak terhentikan, berbenturan dengan telapak tangan lainnya, menghasilkan bunyi gedebuk tumpul saat mengenai sasaran. Di bawah tatapan terkejut para anggota keluarga Song, Tang Zonghan yang tadinya tak terkalahkan menyemburkan darah, tubuhnya terlempar ke belakang sejauh lebih dari selusin meter sebelum jatuh terbanting ke tanah. Pada saat itu, pukulan Song Qingshan yang dilepaskan sepenuhnya tidak dapat ditarik kembali. Tinju itu mendarat keras di punggung Qin Chuan, namun pukulan sekuat itu tidak dapat membuat Qin Chuan mundur setengah langkah pun.
Sebaliknya, Song Qingshan merasa seolah-olah tinjunya telah mengenai pelat baja, mengirimkan getaran menyakitkan ke lengannya. Untuk sesaat, seluruh suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Qin Chuan dengan tercengang. Apakah dia benar-benar manusia? Dia tidak hanya mengirim Tang Zonghan terbang dengan serangan telapak tangannya, tetapi dia juga menahan pukulan berkekuatan penuh Song Qingshan tanpa menunjukkan tanda-tanda cedera. Qin, tabib suci Qin, apakah Anda baik-baik saja? Butuh beberapa saat bagi Song Qingshan untuk sadar kembali sebelum dia bertanya dengan heran. Qin Chuan menggelengkan kepalanya pelan dan menatap ke arah Tang Zonghan yang terjatuh belasan meter jauhnya, dengan kilatan niat membunuh di matanya. Saat itu, Tang Zonghan sudah berjuang untuk berdiri, dan pada saat itu, dia menyadari siapa yang baru saja mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat melihat wajah yang sangat muda itu, bagaimana ini bisa terjadi? Ia berada di tahap tengah energi Zing Skill, seorang tokoh papan atas bahkan di Yandu, namun, di kota Jiangcheng yang sederhana ini, ia telah dilempar terbang oleh seorang pria berusia 20-an. Jadi, seberapa kuatkah pemuda ini? Namun tak lama kemudian, perasaan Tang Zonghan mulai tenang, karena seseorang yang setingkat dengannya tentu paham bahwa selalu ada orang yang lebih kuat, dan surga di atas surga. Song Jie, dengan pipi berlinang air mata, menatap Qin Chuan dengan mata terbelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tahu Qin Chuan kuat, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Tang Zonghan, yang tak terkalahkan di hadapan Song Qingshan, akan terhempas oleh satu telapak tangan Qin Chuan. Di mata Song Yan, percikan kekaguman melintas, dan lengkungan indah terbentuk di bibirnya saat dia melihat kakeknya terselamatkan. Keputusasaan di mata Xiao Wanrong berubah menjadi keterkejutan. Semua orang di keluarga Song bagaikan berubah menjadi batu, menatap Qin Chuan. Qin Chuan, menatap Tang Zonghan, bertanya dengan dingin, mengapa kamu ingin membunuh tetua Song? Tang Zonghan terbatuk keras beberapa kali, hantaman tadi telah melukainya dengan serius. Dengan wajah tenang, dia mengatakan kebenaran, aku berutang budi pada seseorang, dan mereka memintaku membunuh Song Qingshan sebagai balasannya. Setelah selesai berbicara, dia melirik Song Qingshan dan melanjutkan, suatu ketika, seorang Taois tua berkata kepadaku bahwa di dunia ini, ada beberapa orang yang nasibnya sangat buruk, dan orang-orang di sekitar mereka juga akan terpengaruh dan memiliki nasib yang hebat. Sebelumnya aku tidak percaya, tapi hari ini aku percaya. Hati Song Qingshan bergetar, ia tentu saja mengerti arti di balik kata-kata Tang Zonghan. Yang mengejutkannya adalah ia pernah mendengar kata-kata yang sama sebelumnya. 15 tahun yang lalu, ketika pendeta Tao berjubah ungu yang telah meramalkan 3 kejadian untuknya mengatakan hal yang sama. Mungkinkah sesepuh Tao yang disebutkan oleh Tang Zonghan adalah Tao yang berjubah ungu itu? Tatapan Tang Zonghan tertuju pada Qin Chuan saat dia berkata, silakan lakukan. Menghadapi Qin Chuan, dia tidak berniat melawan, bukan karena takut akan pertempuran, tetapi karena serangan telapak tangan biasa yang dilakukan Qin Chuan telah menunjukkan kepadanya celah di antara mereka. Di tangan Qin Chuan, dia tidak akan selamat dari satu gerakan pun. Lagi pula, hidup sendiri di dunia ini tanpa harapan apapun, kematian mungkin merupakan pelepasan. Tindakannya hari ini pada dasarnya tidak adil, tetapi dia berutang budi, dan pihak lain telah memintanya untuk membunuh Song Qingshan, jadi dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Meskipun ia tidak berhasil membunuh Song Qingshan, ia telah berjuang sekuat tenaga. Sesuai perjanjian yang dibuat saat itu, ia menganggap jasanya telah terbalas. Hanya saja, pikiran tentang cucunya yang telah tertidur lelap selama bertahun-tahun tanpa terbangun, membuatnya merasa enggan. Untuk sesaat, berbagai emosi kompleks muncul di wajahnya. Qin Chuan tidak menghiraukan Tang Zonghan, tetapi menoleh ke Song Qingshan dan berkata, Penatua Song, kaulah yang seharusnya melakukan ini. Song Qingshan menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Tang Zonghan, kamu datang untuk membunuhku demi membalas budi, jadi apakah kamu sudah melunasi hutangmu sekarang? Tang Zonghan, yang tidak mengerti mengapa Song Qingshan bertanya seperti itu, tetap menjawab dengan jujur, sesuai kesepakatan kita, aku berutang budi padanya. Selama aku bertarung sekuat tenaga saat dia membutuhkannya, budi itu akan dianggap terbayar. Song Qingshan mengangguk lalu bertanya, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi aku butuh kau untuk menyetujui satu permintaanku. Apa kau bersedia? Mata Tang Zonghan tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, kau tidak akan membunuhku. Bukan hanya Tang Zonghan, tetapi juga anggota keluarga Song dan Qin Chuan semuanya sangat terkejut. Diketahui bahwa jika Qin Chuan tidak tiba tepat waktu, Song Qingshan pasti sudah dibunuh oleh Tang Zonghan. Song Qingshan mengangguk, aku ingin kau bersumpah untuk mengikuti tabib ilahi Qin sampai mati. Selama kau bersedia, aku bisa mengabaikan upayamu untuk membunuhku. Qin Chuan tercengang, dia tidak menyangka Song Qingshan akan mengajukan permintaan seperti itu kepada Tang Zonghan. Setelah terkejut sesaat, Tang Zonghan menjawab dengan sungguh-sungguh, kekuatan tabib ilahi Qin jauh melampaui kekuatanku. Mengikutinya akan menjadi suatu kehormatan. Jika kau mengampuni aku, anggaplah itu sebagai hutang seumur hidupku padamu. Meskipun dia tidak takut pada hidup atau mati,
dia masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini, dan tentu saja, dia lebih suka hidup jika dia bisa. Sedangkan mengikuti seseorang seperti Qin Chuan, seorang yang punya bakat tak tertandingi, itu hanya akan membawa manfaat tanpa ada kerugian. Semua anggota keluarga Song tercengang, dua orang yang baru saja berada di ambang pertarungan hidup dan mati kini telah sampai pada kesimpulan seperti itu. Tang Zonghan menoleh ke arah Qin Chuan dan berkata, Tabib Qin, beri aku waktu setengah hari untuk menyelesaikan urusanku, lalu aku akan datang menemuimu. Qin Chuan mengangguk, dan baru kemudian Tang Zonghan berbalik untuk pergi. Baru setelah dia pergi, Song Qingshan berkata, Tuan Qin, saya memberanikan diri menyuruh Tang Zonghan mengikuti Anda. Anda tidak marah, kan? Wajah Qin Chuan dipenuhi kepahitan saat ia menggelengkan kepala, bingung. Tetua Song, dia jelas datang untuk membunuhmu, tapi kau malah memintanya untuk mengikutiku. Apa kau tidak takut suatu hari nanti dia akan menyerangmu lagi? Song Qingshan tersenyum dan berkata, meskipun ini pertama kalinya aku bertemu Tang Zonghan, aku sudah mendengar tentang perbuatannya. Meskipun kami tidak punya banyak waktu bersama hari ini, jelas bagiku bahwa dia adalah pria yang sangat setia dan bertanggung jawab. Dengan kemampuan tabib suci Qin, kau pasti akan mencapai puncak kejayaan. Kau akan menghadapi banyak musuh yang kuat, dan pria setegar dan sehebat Tang Zonghan dapat membantumu menyelesaikan banyak masalah. Manuver Song Qingshan yang bermaksud baik menyentuh Qin Chuan. Qin Chuan lalu bertanya, apakah kau yakin dia akan dengan senang hati mengikutiku? Song Qingshan mengangguk sambil tersenyum, jika kamu orang lain, mungkin aku juga akan memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi karena itu kamu, aku yakin Tang Zonghan akan setia padamu. Qin Chuan yang bingung bertanya, mengapa kamu tidak punya kekhawatiran seperti itu karena ini aku. Bab 55. Sang kakak hilang. Qin Chuan menjadi semakin bingung ketika Song Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Song Qingshan untuk bertanya, kakek, kalau aku tidak salah, itu karena keterampilan medis Qin Chuan yang hebat, kan? Song Qingshan melirik Song Yan dengan pandangan setuju dan berkata sambil tersenyum, setahu saya, alasan Tang Zonghan mencuri dari mausolem kekaisaran adalah untuk mendapatkan benda berharga dari sana, demi menyelamatkan cucunya. Cucu perempuannya terjangkit penyakit langka yang menyebabkan tubuhnya mengeluarkan flu yang menusuk tulang setiap malam bulan purnama, dan setiap kali penyakit itu muncul, ia akan tertidur lelap. Awalnya, ia hanya tidur selama 3-5 hari, tetapi kemudian, setiap kali penyakit tersembunyi itu kambuh, ia tidur lebih lama lagi, hingga kambuh 8 tahun lalu ketika ia tertidur lelap dan tak pernah terbangun. Tang Zonghan mendengar bahwa di sebuah makam kekaisaran terdapat harta karun bernama manik darah yang dapat menyembuhkan penyakit tersembunyi cucunya, sehingga terjadilah perampokan makam yang mengejutkan di Shenzhou, kata Song Qingshan. Ketika Qin Chuan mendengar manik darah disebutkan oleh Song Qingshan, pupil matanya membesar dan dia menatap Song Qingshan dengan gembira, lalu bertanya, apakah kamu yakin, Tang Zonghan memiliki manik darah itu? Song Qingshan agak bingung dengan perilaku Qin Chuan yang bersemangat, tetapi tetap menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa dia ingin menggunakan manik darah untuk menekan penyakit tersembunyi cucunya, sedangkan apakah dia mendapatkan manik darah dari makam kekaisaran, aku tidak yakin. Song Yan menatap Qin Chuan dan bertanya, Qin Chuan, apakah manik darah berguna untukmu? Tanpa menjelaskan apapun, Qin Chuan hanya menganggukkan kepalanya. Racun ilahi Kunlun adalah rahasianya, dan karena dia telah membangkitkan sebagian ingatannya, dia tidak memberitahu siapapun. Terlebih lagi, Bloodbath yang juga dikenal sebagai sumber segala racun, memiliki racun yang sangat kuat, sejenis racun yang mampu mengawetkan mayat selama 1000 tahun tanpa pembusukan. Itulah sebabnya pada zaman dahulu, beberapa keluarga kerajaan menggunakannya untuk pemakaman. Racun ilahi Kunlun di dalam tubuhnya, selain menggunakan penawarnya, juga dapat disembuhkan dengan menggunakan racun yang kekuatannya setara. Menggunakan racun untuk melawan racun merupakan kemungkinan lain untuk mematahkan penderitaannya. Jika dia bisa mendapatkan Bloodbath, mungkin dia bisa sepenuhnya melenyapkan Kunlun Divine Poison di tubuhnya. Qin Chuan, dengan kemampuan medismu, kau pasti bisa menyembuhkan cucu Tang Zonghan. Dengan karakter Tang Zonghan yang menghargai kesetiaan dan rasa terima kasih, dia pasti akan setia padamu, kata Song Qingshan. Song Qingshan melanjutkan, pada saat itu, dia juga akan memberimu manik darah. Dengan begitu, kau tidak hanya akan mendapatkan kesetiaan Tang Zonghan, tetapi juga manik darah. Qin Chuan mengangguk, menatap Song Qingshan dengan wajah serius, dan berkata, Penatua Song, saya benar-benar berterima kasih. Haha, bisa membantu tabib ilahi Qin adalah suatu kehormatan bagiku, kata Song Qingshan sambil tertawa lebar. Lagi pula, mengingat betapa seringnya tabib ilahi Qin menyelamatkan hidupku, apa gunanya bantuan kecil ini? Song Yan sangat gembira, karena keluarga Song akhirnya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Qin Chuan. Matanya yang indah dipenuhi dengan kelembutan. Qin Chuan segera menenangkan diri. Ia menatap Song Qingshan dan berkata, Penatua Song, Tang Zonghan di sini untuk membunuhmu karena ia membalas budi orang lain. Tahukah kau siapa yang ingin membunuhmu? Senyum di wajah Song Qingshan memudar, dan setelah merenung sejenak, dia berkata,
aku sudah lumpuh selama bertahun-tahun, jika memang karena aku menyinggung seseorang, mereka pasti sudah mengambil tindakan terhadapku sejak lama. Lebih besar dari, tindakan yang mereka ambil setelah saya pulih hanya menunjukkan bahwa mereka tersinggung setelah saya pulih kembali. Petik 2. Lebih besar dari, namun, tampaknya saya tidak menyinggung siapapun sejak pemulihan saya. Petik 2. Alisnya berkerut rapat. Song Jie berkata, kakek, begitu Tang Zonghan tiba, mengapa tidak langsung saja tanya padanya? Song Qingshan menggelengkan kepala dan menjawab, Tang Zonghan adalah pria yang setia dan berintegritas, bahkan jika dia telah membalas budi kepada pihak lain, dia tidak akan setuju untuk mengungkapkannya. Mata indah Song Yan berbalik, dan dia tiba-tiba berkata, kakek, mungkinkah itu asosiasi perdagangan naga hitam? Untuk sesaat, semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Ia melanjutkan, tadi malam, Anda secara pribadi pergi ke markas besar Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, dan pada akhirnya, Zhang Hui tewas. Dalam semalam, pasukan dunia bawah yang dikendalikan oleh Asosiasi Perdagangan Naga Hitam berpindah tangan. Zhang Longwang akan membebankan semua ini padamu, bahkan tanpa bukti apapun. Lagi pula, tidak banyak orang di kota Jiangcheng yang cukup berpengaruh untuk membuat Tang Zonghan berutang budi kepada mereka, dan Zhang Longwang adalah salah satunya. Song Jie cepat-cepat berkata, aku rasa dugaan Xiao Yan benar, pasti si bajingan Zhang Longwang itu. Song Yan kemudian berkata, sebelum ini, kakek sudah bergerak melawan Hua Xiong, yang membuktikan bahwa kekuatan kakek telah pulih. Zhang Longwang harus waspada terhadap keluarga Song yang semakin kuat dan menggantikan asosiasi perdagangan naga hitam di kota Jiangcheng. Begitu sesuatu terjadi pada kakek, keluarga Song tidak akan lagi menjadi ancaman. Dalam situasi seperti itu, dia mengembangkan niat membunuh terhadap kakek. Kilatan dingin melintas di mata Song Qingshan saat ia berkata dengan suara dingin, aku tidak ingin bermusuhan dengan asosiasi perdagangan naga hitam, tetapi karena Zhang Longwang menginginkan nyawaku, maka kebangkitan keluarga Song akan dimulai dengan menggantikan asosiasi perdagangan naga hitam. Tiba-tiba, aura supremasi meledak darinya. Mendengar ini, Song Yan dan yang lainnya langsung bersemangat. Jika bukan karena Song Qingshan yang tiba-tiba lumpuh 15 tahun yang lalu, keluarga Song pasti sudah menjadi keluarga terkemuka di kota provinsi. Dapat dikatakan bahwa keluarga Song telah menunggu selama 15 tahun penuh. Qin Chuan pun mengangguk dalam diam, menyetujui dugaan Song Yan. Selain Zhang Longwang, ia tak bisa membayangkan siapapun yang menginginkan nyawa Song Qingshan. Untung saja, dia menyuruh Hei Hu membunuh Zhang Hui, dan kini terjadi perseteruan yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Zhang Longwang. Jika keluarga Song dapat menggantikan asosiasi perdagangan naga hitam, itu akan ideal. Qin Chuan berkata, Penatua Song, jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saja. Song Qingshan mengangguk, baiklah, jika aku butuh bantuan tabib ilahi Qin, aku tentu tidak akan bersikap sopan. Qin Chuan menambahkan, ngomong-ngomong, Hei Hu, yang sekarang mengendalikan pasukan bawah tanah di kota Jiangcheng, adalah orangku. Aku akan memberitahunya untuk berkoordinasi dengan keluarga Song dalam operasi melawan asosiasi perdagangan naga hitam. Mata Song Qingshan langsung berbinar saat ia berkata sambil tersenyum, jadi Hei Hu adalah orangnya tabib ilahi Qin. Dengan ini, akan lebih mudah bagi keluarga Song untuk menggantikan asosiasi perdagangan naga hitam. Lebih tepatnya, ini bukan hanya tentang keluarga Song yang menggantikan asosiasi perdagangan naga hitam, tetapi tentang menelanjangi industri asosiasi perdagangan naga hitam di kota Jiangcheng. Baik keluarga Song maupun asosiasi perdagangan naga hitam, keduanya merupakan kekuatan papan atas di kota Jiangcheng. Setelah keluarga Song menguasai seluruh asosiasi perdagangan naga hitam, bisa dibayangkan seberapa besar kekuatan keluarga Song akan melonjak. Dan Song Qingshan sendiri adalah seorang Grandmaster Energizing Skill. Begitu keluarga Song menjadi bagian dari keluarga elit terkemuka di kota provinsi, tidak akan ada kesulitan sama sekali. Qin Chuan berdiri dan berkata, Penatua Song, karena Anda baik-baik saja sekarang, saya permisi dulu. Song Qingshan mengangguk dan berkata kepada Song Yan, Xiao Yan, untuk saat ini, kau akan menjadi sopir tabib ilahi Qin. Song Yan mengerti maksud Song Qingshan dan dengan senang hati menurutinya. Ia melirik Qin Chuan sambil tersenyum dan berkata, baiklah, kakek. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Keluarga Song tampaknya bertekad untuk mengirim Song Yan ke tempat tidurnya. 20 menit kemudian, Song Yan mengantar Qin Chuan kembali ke Tianfu nomor 1. Nian, kami kembali. Tepat setelah masuk, Song Yan memanggil sambil tersenyum. Namun tak ada jawaban, dia memanggil lagi, Xiao Mei, kau di sana. Tetap saja, tidak ada jawaban. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah Xiao Mei mengajak Nian berbelanja. Pada saat itu, Qin Chuan mencium aroma samar darah. Dengan cepat, ia menemukan genangan darah di serambi marmer dan ekspresinya berubah drastis. Bab 56 Topeng Berwajah Hantu. Mengapa ada darah di sini? Song Yan juga datang, dan setelah melihat darah segar di aula masuk, firasat buruk muncul dalam dirinya.
Wajah Qin Chuan benar-benar menjadi gelap, dia yakin tidak ada darah di sini sebelumnya. Saat ini, Song Yan telah menelepon Xiao Mengyi dan Qin Nian terus-menerus, tetapi tidak ada yang menjawab. Qin Chuan, jangan panik dulu. Villa ini dilengkapi pengawasan di mana-mana. Aku sedang mengambil rekamannya sekarang. Setelah menawarkan sedikit kenyamanan, Song Yan segera membuka laptop di sebelahnya dan segera menemukan video pengawasan. Wanita parubaya ini berasal dari keluarga Xiao di kota provinsi, Ibu Xiao Mengyi, Xiao Qing. Song Yan berkata dengan marah, aku tidak pernah menyangka ada ibu seperti itu di dunia ini. Xiao Mei Mei sungguh menyedihkan. Setelah mengatakan itu, matanya memerah saat dia menoleh ke Qin Chuan dan berkata, Qin Chuan, aku tahu kamu cukup cakap, kamu pasti bisa menyelamatkan Xiao Mei Mei dari keluarga Xiao, kan? Qin Chuan menatap Song Yan dengan heran. Wanita ini jelas-jelas punya perasaan padanya, dan dalam situasi seperti ini, dia malah berinisiatif menyarankan agar Song Yan menyelamatkan Xiao Mengyi. Dia mengangguk, berkata dengan sungguh-sungguh, aku berjanji padanya akan melindunginya dari segala bahaya. Aku tidak setuju, tidak ada orang lain yang berani memaksanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Sementara itu, video terus diputar. Atas hak apa Anda memukul orang? Qin Chuan menyaksikan dengan tak berdaya ketika, dalam video, Qin Nian dipukul oleh pengawal keluarga Xiao dan dahinya terbentur keras ke lantai marmer aula masuk, dan dia pun langsung terdiam. Ah, Nian Nian. Melihat pemandangan itu, Song Yan tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Saat itu, Qin Chuan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Kemarahannya telah mengaktifkan segel di dalam tubuhnya dan racun ilahi Kunlun beraksi lagi. Wajah Song Yan berubah drastis saat dia segera menopangnya. Namun, begitu dia mendukung Qin Chuan, dia merasa seolah-olah telah menyentuh tungku, suhu tubuhnya luar biasa tinggi. Pada saat itu, wajah Qin Chuan memucat, keringatnya mengucur deras, bibirnya berwarna keunguan, dan dia merasakan sakit yang membakar pada kulitnya sementara seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Qin Chuan, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Song Yan menangis dalam kepanikannya, merasakan panas yang terus-menerus terpancar dari tubuh Qin Chuan, dia bingung. Qin Chuan dengan cepat mengedarkan kitab suci kebenaran misterius yang agung, dan saat mengalir ke seluruh tubuhnya, dia mulai merasa sedikit lebih baik. Tapi itu hanya sedikit melegakan, semburan racun ilahi Kunlun sangat dahsyat setiap kali. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya, dia takut dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Song Yan segera tenang. Ia buru-buru mengambil beberapa karton susu dingin dari kulkas dan menempelkannya ke tubuh Qin Chuan. Suhu AC sentral juga diatur ke yang terendah. Dengan suhu tubuh Qin Chuan yang sangat tinggi, Song Yan tahu bahwa cara tercepat untuk membantunya adalah mengembalikan suhu tubuhnya, mungkin itu akan membuatnya merasa sedikit lebih baik. Detik dan menit pun berlalu, dan butuh waktu 20 menit penuh sebelum Qin Chuan berhasil menekan racun dewa sekali lagi. Qin Chuan, bagaimana perasaanmu sekarang? Song Yan, melihat Qin Chuan membuka matanya, bertanya dengan penuh kekhawatiran. Saat ini, dia hanya fokus menurunkan suhu tubuh Qin Chuan, terus-menerus menyentuh benda-benda dingin, dan juga mengatur AC ruangan ke suhu terendah. Saat itu sedang puncak musim panas, dan mengingat pakaiannya yang minim, wajah mungilnya yang halus memerah karena suhu dingin. Jelas, dia hanya fokus mendinginkan Qin Chuan, bahkan lupa bahwa dia hanya mengenakan gaun tipis. Melihat raut wajah Song Yan yang cemas, Qin Chuan merasakan gelombang kehangatan di hatinya, dan ia tak kuasa menahan emosinya lagi. Ia pun memeluk Song Yan. Song Yan menjerit kaget, tapi itu hanya sesaat. Ia segera menenangkan diri, dan merasakan aroma maskulin yang terpancar dari Qin Chuan, wajahnya yang sudah memerah semakin memerah. Xiao Yan, terima kasih. Qin Chuan berbisik di telinga Song Yan, lalu melepaskannya. Meski hanya pelukan sederhana, hati Song Yan terasa begitu manis. Ini pertama kalinya Qin Chuan menunjukkan sikap seintim itu padanya. Yang paling penting, Qin Chuan memanggilnya Xiao Yan. Song Yan bertanya dengan ekspresi khawatir, Qin Chuan, apa yang terjadi padamu barusan? Qin Chuan menggelengkan kepalanya pelan. Itu hanya luapan amarah yang hebat, jangan khawatir, tidak ada yang serius. Dia tidak berniat memberitahu siapapun tentang racun ilahi Kunlun. Sejak dia mendapatkan kembali sebagian ingatannya, dia menyadari kekuatan dan misteri penjara ilahi Kunlun. Dia telah mencoba menyelidikinya sendiri, tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun tentang penjara ilahi Kunlun. Seolah-olah tempat ini tidak ada di dunia ini. Melihat Qin Chuan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, Song Yan dengan cerdik memilih untuk menghindari topik tersebut. Ia berkata, menurut rekaman CCTV, Qin Nian seharusnya dibawa ke rumah sakit. Saya sudah meminta orang-orang keluarga Song untuk mencari tahu di rumah sakit mana Qin Nian berada. Jangan terlalu khawatir, kita pasti bisa menemukannya segera. Qin Chuan mengangguk. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan pengaruh keluarga Song untuk menemukan Qin Nian. Pada saat inilah telepon Qin Chuan tiba-tiba berdering. Saat menjawab panggilan, dia mendengar suara yang familiar berkata,
Tuan Qin, barusan, seseorang misterius bertopeng wajah hantu membawa seorang wanita yang mengaku sebagai saudara perempuan Anda. Mendengar berita ini, Qin Chuan terkejut dan segera bertanya, bagaimana keadaan adikku sekarang? Hei Hu, yang berdiri di kejauhan di klub Hui Huang, menggigil mendengar kata-kata Qin Chuan. Wanita cantik itu memang adiknya. Hei Hu buru-buru berkata, adikmu masih pingsan, dan ada luka di dahinya, tapi sudah diobati. Pastikan dia aman, aku akan datang kepadamu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan menutup telepon. Song Yan segera meraih kunci mobil dan menarik Qin Chuan keluar pintu, sambil berjalan dia bertanya, apakah kamu menemukan Qin Nian? Qin Chuan menjawab, di klub Hui Huang. Saat mereka berbicara, mereka berdua masuk ke dalam mobil, dan mobil Maserati merah itu melesat pergi. 20 menit kemudian, mereka berhenti di pintu masuk klub Hui Huang. Hei Hu sudah menunggu di pintu. Melihat Qin Chuan keluar dari mobil, ia segera menghampirinya. Dia membungkuk sedikit, dengan nada hormat, Tuan Qin. Qin Chuan mengangguk, cepat bawa aku menemui adikku. Segera, di sebuah kamar pribadi mewah di lantai atas, Qin Chuan melihat Qin Nian. Dia bergegas memeriksa kondisinya, lalu menghela napas lega. Dia mengalami koma setelah menderita pukulan keras di kepala, tetapi dengan keterampilan medisnya, Qin Chuan dapat dengan cepat memulihkan kesehatan Qin Nian sepenuhnya. Yang mengejutkannya, selama pemeriksaan, dia mendeteksi adanya ramuan bermutu tinggi dalam tubuh Qin Nian. Ini berarti seseorang telah memberikan perawatan dasar kepada Qin Nian. Namun, jelas bahwa orang tersebut tidak mengerti ilmu kedokteran dan, dengan tergesa-gesa, telah memberi Qin Nian ramuan penyembuh bermutu tinggi. Tadi kau bilang di telepon kalau ada orang misterius bertopeng wajah hantu yang membawa adikku ke sini. Setelah memastikan bahwa adiknya tidak dalam bahaya besar, Qin Chuan kemudian menoleh ke Hei Hu dan bertanya. Bab 57. Wanita kejam. Hei Hu melirik Song Yan tanpa sadar, dan Qin Chuan segera berkata, dia salah satu dari kami, silakan bicara. Mendengar kata-kata Qin Chuan, Song Yan merasakan kehangatan di hatinya. Hei Hu mengingat Song Yan, lalu memulai, orang itu mengenakan topeng bergambar wajah mengerikan, tingginya lebih dari 1,70 meter, mengenakan pakaian hitam yang sangat longgar, sehingga mustahil untuk memastikan apakah dia gemuk atau kurus. Dia sengaja merendahkan suaranya saat berbicara, sangat serak, seolah-olah berusaha menyembunyikan identitasnya, tetapi satu hal yang pasti, orang itu laki-laki. Qin Chuan bertanya, selain ini, apakah ada karakteristik mencolok lainnya? Bagaimanapun, orang itu telah menyelamatkan Qin Nian, jadi dia berutang budi padanya. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membalasnya. Namun sebelum itu, ia harus mencari tahu siapa pihak lainnya. Hei Hu menggelengkan kepalanya, lalu cepat-cepat menambahkan, oh benar, tangannya penuh kerutan, jadi dia pasti sudah tua. Qin Chuan mengerutkan kening, merenung dalam hati, tingginya lebih dari 1,70 meter, laki-laki, tua sekali, dan dia buru-buru memberikan ramuan penyembuh tingkat tinggi kepada Nian Nian, yang menunjukkan bahwa dia sangat peduli pada Nian Nian. Satu-satunya orang yang cocok dengan deskripsi ini tampaknya adalah kakek mereka, Qin Wang. Tepat saat itu, Hei Hu tiba-tiba berkata, oh benar, ada hal lain lagi yang perlu kukatakan padamu. Tadi malam, ketika aku memimpin orang-orang untuk menyapu bersih pasukan dunia bawah kota Jiangcheng, Hua Xiong dari Serikat Dagang Naga Hitam kota Jiangcheng datang untuk membunuhku. Qin Chuan agak terkejut, karena dia telah memberikan Hei Hu waktu 1 malam untuk menjadi raja dunia bawah di kota Jiangcheng, bukan untuk mengirimnya ke kematiannya. Sebelum pergi, ia sengaja melumpuhkan para pemimpin berbagai kekuatan di bawah persekutuan perdagangan naga hitam. Meskipun tidak semuanya, mengingat kekuatan-kekuatan kecil ini, selama Hei Hu dapat menekan mereka, menyapu bersih seluruh dunia bawah kota Jiangcheng tidaklah sulit. Namun dia telah mengabaikan Hua Xiong, ahli nomor 1 dari persekutuan perdagangan naga hitam kota Jiangcheng, tidak pernah menyangka Hua Xiong akan mengambil tindakan secara pribadi. Qin Chuan berkata, Hua Xiong bergerak, tapi kau tidak hanya selamat tanpa mati, tapi kau juga tidak mengalami luka parah. Apakah itu berarti seseorang menyelamatkanmu? Hei Hu mengangguk, senior tua itulah yang membawa adikmu ke sini. Tepat ketika Hua Xiong hendak menyerangku, dia, bagaikan prajurit dewa yang turun dari surga, menangkis Hua Xiong hanya dengan satu pukulan. Hua Xiong adalah ahli nomor 1 dari persekutuan dagang naga hitam kota Jiangcheng, yang dikabarkan telah mencapai tahap akhir energi gelap, tetapi dia terluka parah oleh lawannya hanya dengan satu pukulan. Sangat kuat, dia adalah orang terkuat yang pernah kulihat, kedua setelah Anda, Tuan Qin. Mata Hei Hu penuh dengan semangat, dan terlihat jelas bahwa dia sangat berterima kasih kepada seniornya itu karena datang menyelamatkannya. Qin Chuan baru saja berspekulasi apakah orang yang menyelamatkan Qin Nian adalah Qin Wang. Namun sekarang, dia menepis spekulasi itu. Karena dia mengenal Qin Wang dengan baik, telah tinggal bersamanya dan Qin Nian selama bertahun-tahun, dia yakin bahwa Qin Wang hanyalah seorang pria tua biasa.
Pernah mengandalkan hidup dari mengumpulkan sampah dan membesarkan Qin Nian sendirian, jika dia benar-benar ahli bela diri, bagaimana mungkin dia bisa hidup seperti itu? Namun jika bukan Qin Wang, siapakah orangnya? Satu pukulan saja sudah cukup untuk melukai Hua Xiong, bukankah itu berarti kekuatan senior tua itu setidaknya berada di puncak energi gelap? Dia bahkan mungkin seorang Grandmaster keterampilan energi. Song Yan menganalisis dengan tenang. Mendengar kata-kata Song Yan, napas Heihu menjadi cepat, dan ia berkata dengan penuh semangat, senior tua itu pasti seorang Grandmaster Energizing Skill. Astaga, aku benar-benar telah melihat Grandmaster Energizing Skill yang legendaris itu. Song Yan melirik Heihu tanpa berkata-kata. Gurumu adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Grandmaster keterampilan energi, tapi kau tidak segembira ini. Song Yan tiba-tiba menoleh ke arah Qin Chuan dan berkata, dalam rekaman CCTV Villa, sepertinya Nian Nian seharusnya dibawa ke rumah sakit, jadi bagaimana mungkin dia diselamatkan oleh senior yang lebih tua dan malah dibawa ke klub Hui Huang. Senior yang lebih tua itu juga mengingatkan Heihu bahwa Nian Nian adalah adikmu, yang berarti dia tahu hubunganmu dengan Heihu. Pada titik ini, matanya bersinar dengan kebijaksanaan saat ia berkata dengan percaya diri, Qin Chuan, senior yang lebih tua itu pasti seseorang yang kau kenal, dan terlebih lagi, seseorang yang sangat dekat denganmu. Jika kau mengikuti petunjuk ini, kau mungkin akan menemukan beberapa hal. Setelah berpikir cukup lama, Qin Chuan masih belum bisa memahaminya. Satu-satunya orang tua yang dekat dengannya hanyalah Qin Wang, lalu ada Luo Changsheng dan Song Qingshan. Qin Wang hanyalah orang biasa, dan meskipun Luo Changsheng memiliki beberapa kemampuan, ia masih jauh dari tandingan Hua Xiong. Lalu ada Song Qingshan. Jika Song Qingshan bertindak, Song Yan pasti tahu. Tepat pada saat itu, telepon Song Yan tiba-tiba berdering. Setelah menutup telepon, alisnya berkerut, dan dia menatap Qin Chuan dengan ekspresi serius. Keluarga Song tidak menemukan catatan apapun tentang Nian Nian yang dirawat di rumah sakit manapun. Dia sangat jelas tentang apa yang tersirat dalam penyelidikan ini. Rasa dingin yang mengerikan terpancar dari tubuh Qin Chuan. Wajah Song Yan penuh kekhawatiran, takut keadaan darurat yang dialami Qin Chuan sebelumnya di villa akan terulang kembali. Qin Chuan berkata dengan dingin, jadi, wanita itu hanya berpura-pura menyuruh seseorang membawa Nian Nian ke rumah sakit karena ancaman Nona Xiao, padahal sebenarnya tidak. Song Yan mengangguk. Keluarga Xiao. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Qin Chuan saat dia berkata dengan dingin, berani menyentuh adikku, bahkan jika itu Raja Langit, aku akan membuatmu membayar harganya. Heihu, yang berdiri di dekatnya, menggigil saat merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Qin Chuan. Tiba-tiba, dia merasa bahwa sesepuh yang telah melukai Hua Xiong parah dengan satu pukulan malam sebelumnya tidak semenakutkan Qin Chuan. Tiba-tiba sebuah ide berani muncul dalam pikirannya. Apakah kekuatan Qin Chuan lebih besar dari tetua itu? Tetua itu setidaknya seorang ahli puncak energi gelap. Jika kekuatan Qin Chuan melampauinya, bukankah itu berarti Qin Chuan pasti seorang Grandmaster keterampilan energi? Dengan pemikiran ini, Heihu menatap Qin Chuan dengan rasa hormat yang lebih dalam di matanya dan diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memegang erat-erat jabatan Qin Chuan. Song Yan juga sangat marah, suaranya sedingin es saat dia berkata, Xiao Qing, wanita itu, sungguh kejam. Setelah berbicara, dia menatap Qin Chuan dan berkata, Qin Chuan, apapun yang ingin kau lakukan, aku dan keluarga Song akan selalu berdiri di sisimu. Pada saat ini, Qin Chuan tampak sangat tenang saat berbicara, keluarga Xiao sangat ingin mengamankan aliansi pernikahan dengan keluarga Chen, bukan? Saat berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh ke Song Yan dan bertanya, bagaimana menurutmu, jika pesta pertunangan 2 hari dari sekarang hancur, apakah itu akan memberikan pukulan telak bagi keluarga Xiao? Song Yan tertegun sejenak sebelum tersadar. Setelah hening sejenak, ia menggelengkan kepala, itu tidak cukup. Kemudian, senyum mengembang di sudut mulutnya, untuk mendapatkan pengaruh lebih besar dalam aliansi pernikahan dengan keluarga Chen, keluarga Xiao baru-baru ini mencari kerja sama dengan keluarga Song. Awalnya, saya ragu untuk menyetujui kolaborasi dengan keluarga Xiao, tetapi sekarang, saya tahu apa yang harus dilakukan. Heihu diam-diam merasa heran, karena dia belum mengetahui identitas Song Yan, namun, dari percakapan itu, dia dapat menebak sebagiannya. Dia berasal dari keluarga Song, sangat muda dan cantik, dan statusnya jelas. Song Yan, cucu perempuan tercinta Song Qingshan, orang terkaya di kota Jiangcheng. Dengan hati-hati, Heihu bertanya, apakah Nona Song bermaksud menolak tawaran kerja sama keluarga Xiao? Qin Chuan juga menatap Song Yan. Heihu menarik napas dalam-dalam. Wanita yang kejam. Bab 58. Kerjasama yang mendalam. Saat Qin Chuan dan Song Yan sedang berdiskusi tentang cara menghadapi keluarga Xiao, jauh di kota provinsi, di keluarga Xiao. Sebuah mobil Rolls-Royce mewah melaju perlahan memasuki perumahan keluarga Xiao. Xiao Yi, selamat datang di rumah. Tepat saat Xiao Mengyi keluar dari mobil, seorang pria parubaya mendekat dengan senyuman di wajahnya. Pria parubaya itu tak lain adalah ayah Xiao Mengyi, Luo Jun.
Di sepanjang jalan masuk, bunga-bunga segar disusun di kedua sisi, jelas dirancang dengan penuh pertimbangan, dan karpet merah telah digelar di tempat mobil berhenti, mengarah langsung ke villa Xiao Mengyi. Pada saat itu, Xiao Qing keluar dari mobil dan berkata dengan kesal, sepanjang hari, kau terlibat dalam hal-hal yang tidak berguna ini, kau hanyalah orang tidak berguna yang tidak berguna. Luo Jun tidak marah, malah terkekeh dan melangkah maju, istriku, jangan marah. Xiao Yi sudah pulang, dan aku sangat bahagia. Xiao Qing mendengus dingin lalu mengalihkan tatapan dinginnya ke Xiao Mengyi, mulai hari ini sampai lusa pesta pertunangan, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Setelah itu, ia menginstruksikan para pengawal wanita yang sudah bersiap di samping, tetaplah dekat dan lindungi nona muda. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Baik, bos. Para pengawal wanita itu gemetar dan dengan cepat menjawab. Xiao Qing tidak menatap Xiao Mengyi lagi dan berbalik untuk pergi. Xiao Mengyi merasakan gelombang kesedihan dalam hatinya, wanita menjijikkan ini sebenarnya adalah ibunya sendiri. Xiao Yi, jangan terlalu dipikirkan, ibumu memang seperti itu. Dia dingin di luar tapi hangat di dalam, dan dia sangat peduli padamu, kata Luo Jun sambil tersenyum. Xiao Mengyi menggelengkan kepalanya dengan getir dan menatap Luo Jun, ayah, jika dia benar-benar peduli padaku, memperlakukanku seperti putrinya, dia akan memberiku kebebasan, alih-alih mengorbankan kebahagiaanku demi ambisinya sendiri. Luo Jun terdiam. Sebagai menantu yang telah menikah dengan keluarga Xiao, ada banyak hal yang tak bisa ia lakukan. Melihat Luo Jun tidak mengatakan apapun, Xiao Mengyi mendesah dalam hati, wajahnya penuh kekecewaan saat dia langsung menuju ke arah villa. Ia tak punya pikiran untuk melawan. Sesampainya di sana, ia benar-benar tak punya peluang untuk kabur. Namun, pikiran tentang pesta pertunangan lusa tiba-tiba membuatnya khawatir. Dia khawatir Qin Chuan akan melakukan sesuatu yang bodoh demi dirinya. Keluarga Chen adalah salah satu keluarga Taipan teratas di kota provinsi, dan banyak individu terhormat akan menghadiri perjamuan pertunangan mereka lusa. Keamanan keluarga Chen pasti akan dilakukan dengan sangat baik. Sekalipun Qin Chuan mengesankan, dia tidak akan bisa membawanya pergi dari pesta pertunangan. Bukan saja dia tidak akan bisa membawanya pergi, tetapi jika dia menimbulkan kerusuhan, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Mengingat hal ini, ia tiba-tiba sangat menyesal telah menggunakan Qin Chuan sebagai tameng. Ponselnya telah dirampas oleh Xiao Qing, dan karena ia dikurung di kediaman keluarga Xiao, ia tidak bisa menghubungi dunia luar. Xiao Mengyi berdoa dalam hati, Qin Chuan, tolong jangan datang mencariku. Setelah memerintahkan para pengawal untuk mengawasi Xiao Mengyi dengan saksama, Xiao Qing pergi menemui tetua Xiao. Ayah, aku sudah membawa Xiao Mengyi kembali dan mengatur agar orang-orang mengawasinya untuk memastikan tidak ada hal tak terduga yang terjadi sebelum pertunangan dengan keluarga Chen, katanya. Mendengar laporan Xiao Qing, tetua Xiao sedikit terkejut dan bertanya, membawanya kembali, kau tidak menemui kendala apapun. Xiao Qing tidak mengerti arti di balik kata-kata tetua Xiao dan menggelengkan kepalanya, di kota Jiangcheng, siapa yang berani menghalangi jalan keluarga Xiao kita? Alis penatua Xiao berkerut, dan dia berkata dengan dingin, meskipun kota Jiangcheng kecil, ada beberapa kekuatan yang jauh melampaui keluarga Xiao. Ambil contoh, Serikat Dagang Naga Hitam kota Jiangcheng, dan keluarga terkaya di kota Jiangcheng, keluarga Song. Khususnya keluarga Song, belakangan ini, luka lama Song Qingshan telah pulih, dan konon kekuatannya bahkan lebih hebat daripada 15 tahun yang lalu. Mengingat fondasi keluarga Song, mungkin tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka mencapai jajaran keluarga teratas di kota provinsi. Xiao Qing, yang masih belum yakin, tersenyum dan berkata, ayah, tenang saja. Saat keluarga Song naik ke jajaran keluarga teratas di kota provinsi, keluarga Xiao kita, dengan bantuan keluarga Chen, kemungkinan besar juga akan mencapai status itu. Tetua Xiao berteriak dengan marah. Baru saat itulah Xiao Qing menyadari bahwa kata-katanya telah membuat tetua Xiao tidak senang, dan ia segera menutup mulutnya, tidak berani bernapas terlalu keras. Tetua Xiao melanjutkan dengan dingin, apa kau benar-benar berpikir setelah keluarga Xiao bersekutu dengan keluarga Chen dalam pernikahan, kita akan meroket menuju kesuksesan? Pernahkah kau pikirkan apa yang mungkin keluarga Chen inginkan dari keluarga Xiao kita ketika kita ingin menggunakan pengaruh mereka? Xiao Qing bertanya dengan hati-hati, bukankah Chen Kun hanya mengingini kecantikan Xiao Yi? Tetua Xiao tertawa dingin dan menatap Xiao Qing dengan kecewa, apakah kau benar-benar berpikir Chen Kun adalah seorang playboy yang tidak berguna? Apakah dia ditetapkan sebagai pewaris keluarga hanya karena dia dangkal? Dengan statusnya, kecantikan macam apa yang tidak bisa dia miliki? Kenapa memilih putrimu? Xiao Qing bingung dengan pertanyaan itu. Mungkinkah keluarga Chen punya motif tersembunyi terhadap keluarga Xiao? Tetua Xiao melanjutkan dengan dingin, keluarga Chen belum lama menjadi salah satu keluarga teratas di kota provinsi, dan mereka tidak dianggap tinggi oleh beberapa kekuatan teratas yang telah lama berkuasa. Dalam situasi seperti ini, jika keluarga Chen ingin mendapatkan pijakan yang kuat di antara jajaran teratas, mereka perlu lebih banyak suara.
Meskipun keluarga Xiao bukan keluarga papan atas, kami termasuk keluarga yang berada tepat di bawah tingkatan tersebut, dan ada banyak bidang di mana keluarga Chen bisa bekerja sama dengan kami. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Xiao, atau bahkan mengasimilasi seluruh keluarga Xiao, maka keluarga Chen benar-benar bisa berdiri kokoh di antara keluarga-keluarga papan atas di kota provinsi. Pada titik ini, wajah Penatua Xiao penuh dengan keseriusan dan kekhawatiran yang mendalam. Mata Xiao Qing melebar karena terkejut. Ayah, mungkinkah keluarga Chen berpikir untuk mencaplok keluarga Xiao? Penatua Xiao terkekeh sinis berulang kali. Apa? Kau tidak percaya? Xiao Qing buru-buru menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak percaya, hanya saja ini agak mengejutkan. Tetua Xiao melanjutkan, di dunia ini, semuanya bermuara pada manfaat. Jika keluarga Xiao tidak berguna bagi keluarga Chen, mengapa mereka memilih kita? Lagi pula, baru saja terungkap bahwa Xiao Mengyi di kota Jiangcheng telah menjalin hubungan dengan pria lain. Jika Anda adalah ibu Chen Kun, dengan keadaan seperti itu, apakah Anda masih ingin Xiao Mengyi menikah dengan keluarga Chen? Xiao Qing terkejut dan segera menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, Chen Kun adalah pewaris keluarga Chen. Jika aku ibu Chen Kun dan tiba-tiba mengetahui bahwa calon menantuku berselingkuh, meskipun itu hanya rumor, aku tidak akan pernah membiarkan wanita ternoda menikah dengan pria lain. Tetua Xiao mengangguk, tepat sekali. Namun, keluarga Chen belum menunjukkan tanda-tanda akan membatalkan perjanjian pernikahan. Sebaliknya, mereka gencar mempublikasikan pertunangan tersebut dan memanfaatkan kekuatan humas keluarga Chen untuk menangkal opini publik daring. Kali ini, Xiao Qing tidak lagi setenang sebelumnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Melihat Xiao Qing tampaknya telah mengerti, tetua Xiao sedikit melembutkan nadanya dan berkata dengan suara serius, tak peduli kapanpun, hanya ketika kita sendiri kuat, kita memiliki keyakinan terbesar. Keluarga Xiao dapat mengandalkan kekuatan keluarga Chen, tetapi kita juga harus memiliki pilihan lain, dan kota Jiangcheng dapat menjadi pilihan kedua bagi keluarga Xiao. Xiao Qing terkejut, Ayah, apakah ayah menyarankan agar kita bekerja sama dengan kekuatan teratas kota Jiangcheng? Tetua Xiao mengangguk dan menatap Xiao Qing, keluarga Song di kota Jiangcheng memiliki masa depan yang tak terkira. Song Qingshan baru saja pulih kekuatannya dan sedang membangun momentum. Tak lama lagi, keluarga Song mungkin akan menjadi keluarga yang akan memukau seluruh kota provinsi. Jika keluarga Xiao dapat menjalin kerjasama yang mendalam dengan keluarga Song dari kota Jiangcheng, bahkan tanpa keluarga Chen, keluarga Xiao tidak akan mudah jatuh. Ayah Luo Jun memiliki hubungan yang sangat baik dengan Song Qingshan. Jika Anda dapat memanfaatkan hubungan ini dan menjalin kerja sama dengan keluarga Song, saya akan mempertimbangkan untuk mempercayakan keluarga Xiao kepada Anda di masa mendatang. Bab 59 bertemu ibu mertua untuk pertama kalinya. Xiao Qing begitu gembira hingga ia kehilangan kata-kata, Ayah, aku akan pergi ke kota Jiangcheng bersama Luo Jun sekarang juga. Aku janji tidak akan mengecewakan ayah. Ia adalah seorang wanita yang penuh ambisi, seringkali membenci kenyataan bahwa ia bukan seorang pria, dan tidak mampu mewarisi warisan keluarga Xiao. Namun, kata-kata tetua Xiao justru memberinya harapan. Setelah meninggalkan sisi tetua Xiao, dia segera mencari Luo Jun. Sambil tersenyum lebar, Xiao Qing bertanya, Sayang, aku ingat ayahku sangat menyukai barang antik, bukan? Luo Jun terkejut. Tetua Xiao sepertinya tidak tertarik pada barang antik, iya. Melihat reaksinya, Xiao Qing segera menyadari apa yang sedang dipikirkannya dan berkata sambil tersenyum, maksudku ayahmu. Kemudian Luo Jun mengerti dan berkata sambil tersenyum, ayah saya punya kecintaan terhadap barang antik sejak kecil, terutama kaligrafi dan lukisan kuno. Dia sangat mencintai barang-barang itu. Mata Xiao Qing langsung berbinar, dan dia bergegas ke ruang pengambilan barang. Tak lama kemudian, ia muncul sambil memegang sebuah gulungan dan berkata sambil tersenyum, ini lukisan terkenal karya Bada Sanren, seorang maestro dari dinasti Qing, yang kubeli seharga lebih dari 30 juta di Sotheby's. Ayah pasti suka, kan? Luo Jun tercengang. Apakah Xiao Qing bermaksud memberikan lukisan senilai lebih dari 30 juta ini kepada ayahnya? Tanpa menunggu dia berbicara, Xiao Qing telah mengamankan lukisan itu dan menggandeng tangan Luo Jun, menuju luar. Istri, kita mau pergi kemana? Ke kota Jiangcheng, untuk mengunjungi ibu dan ayah. Karena kotanya bersebelahan, hanya butuh waktu 1,5 jam sebelum sebuah Rolls-Royce mewah perlahan berhenti di depan villa Luo Changsheng. Ayah, ibu, Luo Jun dan aku datang untuk menjengukmu. Begitu mereka keluar dari mobil, Xiao Qing menarik Luo Jun menuju villa. Dua pengawal berbadan kekar, dengan tangan penuh bungkusan besar dan kecil, mengikuti di belakang mereka. Mengapa kamu datang? Luo Changsheng, yang sedang menyiram tanaman, tidak tampak senang melihat mereka, sebaliknya, ia bertanya dengan wajah dingin. Dia telah mengetahui tentang Xiao Mengyi yang dibawa kembali ke keluarga Xiao, dan jika bukan karena Sun Xiuyun yang menahannya, dia pasti sudah pergi ke keluarga Xiao untuk menuntut pengembaliannya.
Menurut Sun Xiuyun, situasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mempererat hubungan antara Qin Chuan dan Xiao Mengyi. Mereka hanya perlu menunggu kabar baik. Sun Xiuyun juga keluar dari kamar. Melihat putra dan menantunya datang, ia pun memasang ekspresi dingin. Ayah, ibu, sudah lama kita tidak bertemu. Hari ini, kebetulan kami sedang senggang, jadi kami datang untuk menjengukmu, kata Xiao Qing, menahan amarah di hatinya namun tetap mempertahankan senyum di wajahnya. Sambil berbicara, dia diam-diam mencubit lengan Luo Jun, memberinya isyarat agar berbicara. Dengan senyum lebar di wajahnya, Luo Jun mengeluarkan lukisan yang telah disiapkan Xiao Qing dan menyerahkannya kepada Luo Changsheng, sambil berkata, "Ayah, ini lukisan pemandangan yang diperoleh Xiao Qing dengan harga mahal dari Sotheby's. Ini karya asli Bada Sanren. Coba lihat." Sambil berbicara, Luo Jun memberikan sebuah kotak kayu yang sangat indah kepada Sun Xiuyun, sambil berkata, "Bu, ini liontin Buddha giok lemak domba yang disiapkan Xiao Qing untukmu. Coba lihat, apakah ibu menyukainya?" Saat mendengar bahwa itu adalah lukisan pemandangan karya Bada Sanren, mata Luo Changsheng langsung bersinar terang. Setelah Sun Xiuyun terbatuk ringan, dia kembali sadar. Ayahmu sudah lama kehilangan minat pada barang antik, dan aku juga tidak percaya pada Buddha. Bawa barang-barangmu dan pulang, kata Sun Xiuyun dingin. Tiba-tiba, ia mengubah nadanya dan berkata dengan tegas, orang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Katakan saja, apa yang kau inginkan dari kami? Wajah Luo Jun dipenuhi rasa malu, sementara Xiao Qing terus memberinya tatapan penuh arti, namun Luo Jun hanya berdiri di sana dengan bodohnya, tidak mengatakan apapun. Ayah, ku dengar ayah punya hubungan yang sangat baik dengan Patriark Song. Bisakah ayah memperkenalkan kami? Melihat sikap Luo Jun yang tumpul, Xiao Qing tidak dapat menahan rasa frustrasinya dan harus berbicara sendiri. Luo Changsheng mengerutkan kening, menatap Xiao Qing sambil berkata, hubunganku dengan tetua Song adalah persahabatan yang sangat murni, tanpa campuran apapun. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Xiao Qing ingin dia memperkenalkannya, dia juga tahu bahwa menantu perempuannya ini adalah seorang wanita yang tidak akan bangun pagi tanpa keuntungan yang terlihat. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Qing, bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksud Luo Changsheng. Pria itu menolaknya. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, sebaiknya kalian segera kembali ke kota provinsi. Kuil kami kecil dan tidak bisa menampung kalian berdua. Sun Xiuyun berkata sambil melambaikan tangannya dengan sangat tidak sabar pada saat ini. Sejak Luo Jun menikah dengan keluarga Xiao, dia benar-benar kecewa dengan putra satu-satunya. Bu, apa yang ibu bicarakan? Sekalipun itu daerah kumuh, selama ibu di sana, itu rumah kita yang lain. Bagaimana mungkin tidak muat untuk kita? Xiao Qing berkata sambil tersenyum, lalu memberi isyarat kepada dua pengawal, yang segera meletakkan hadiah-hadiah itu dan berbalik untuk pergi. Sun Xiuyun tahu dia tidak bisa mengusir keduanya, jadi dia memutuskan untuk mengabaikan mereka dan bergabung dengan Luo Changsheng menyiram tanaman di taman villa. Tiba-tiba, Sun Xiuyun berkata, Pak Tua, bukankah Xiao Chuan sudah beberapa hari ini tidak berkunjung? Dia kan menantu yang saya setujui, bagaimana mungkin Anda tidak menunjukkan perhatian? Luo Changsheng terkejut sesaat, berpikir kalau bukankah Xiao Chuan yang baru saja ada di sini kemarin. Namun, ia segera mengerti maksud Sun Xiuyun dan berkata sambil tersenyum, aku juga sedang memikirkan anak itu. Aku akan meneleponnya sekarang dan mengundangnya makan siang di rumah kita. Menyelesaikan perkataannya, dia benar-benar menghubungi nomor Qin Chuan. Xiao Chuan, Nenek Sun sedang memasak iga babi rebus kesukaanmu untuk makan siang, kamu harus mampir. Luo Changsheng berkata sambil tersenyum, lalu melirik Luo Jun dan Xiao Qing, lalu menambahkan, oh, dan orang tua Xiao Yi juga ada di sini, jadi ini kesempatan bagus bagi kalian untuk bertemu. Setelah menutup telepon, dia berkata sambil tertawa, Xiao Chuan bilang dia akan segera datang. Senyum mengembang di wajah Sun Xiuyun, dan dia buru-buru mendesak, kamu pergi beli beberapa pon daging sapi segar, dan beli beberapa sayuran kesukaan Xiao Chuan dalam perjalanan. Segera. Aku akan mengerjakannya. Luo Changsheng pergi dengan riang. Ekspresi Xiao Qing berubah sangat buruk. Tentu saja, dia tahu siapa Qin Chuan dan telah berencana, setelah mendapatkan kerjasama dari keluarga Song melalui bantuan Luo Changsheng, untuk memperingatkan Qin Chuan sendiri. Tetapi yang tidak disangkanya ialah dia belum sempat menemui Qin Chuan, dan kini dia sudah datang. Ekspresi Luo Jun juga agak buruk, ia melirik Xiao Qing sekilas, lalu berbalik menatap Sun Xiuyun, dan berkata tanpa daya, Bu, acara pertunangan dengan Xiao Yi lusa. Kalau kita difoto bareng sekarang. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Sun Xiuyun memotongnya dengan suara dingin, bertunangan dengan keluarga Chen. Apakah Xiao Yi sudah setuju? Apakah ayahmu dan aku sudah setuju? Hari ini kukatakan padamu, Xiao Chuan adalah satu-satunya menantu yang disetujui ayahmu dan aku. Dia dan Xiao Yi adalah pasangan yang serasi, tak seorang pun bisa memisahkan mereka. Xiao Qing sangat marah dan berkata, Xiao Yi adalah putriku. Siapapun yang dia nikahi adalah keputusanku, tidak ada orang lain yang berhak ikut campur.
Sun Xiuyun mengejek, dia putrimu. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Qing tiba-tiba berubah, dan Luo Jun juga menjadi tidak nyaman. Tepat pada saat itu, sesosok pemuda masuk. Nenek Matahari. Pendatang baru itu tak lain adalah Qin Chuan. Ia pertama-tama menyapa dengan proaktif, lalu tatapannya tertuju pada Luo Jun dan Xiao Qing. Akan tetapi, raut wajahnya bukanlah kegugupan dan kekhawatiran seperti yang mungkin dialami seseorang saat bertemu mertua untuk pertama kalinya, melainkan raut wajah yang dipenuhi rasa dingin. Dia menatap Xiao Qing dengan dingin dan bertanya, apakah kamu yang menyuruh pengawal memukul adikku? Bab 60 Bantu Anak. Mata Qin Chuan dipenuhi rasa dingin saat dia menatap Xiao Qing dengan saksama. Dalam rekaman pengawasan yang ditontonnya sebelumnya, dia melihat Qin Nian ditampar oleh pengawal keluarga Xiao, dan wanita inilah yang memberi perintah. Ini juga pertama kalinya Xiao Qing melihat Qin Chuan. Tatapan dingin mereka bertemu, membuat tubuhnya menggigil. Namun, ketakutan itu hanya sesaat, dan Xiao Qing mencibir, jadi, kau saudara perempuan jalang itu. Xiao Qing yang dulu sombong kini memiliki bekas telapak tangan merah yang bengkak di wajahnya. Bahkan Sun Xiuyun tercengang sesaat. Mata Luo Jun melebar karena terkejut, istrinya baru saja ditampar oleh seorang pemuda. Setelah tertegun selama sepersekian detik, Xiao Qing menjerit keras, wajahnya berubah marah saat dia menggeram, beraninya kau memukulku. Niat membunuh memenuhi mata Qin Chuan saat dia berkata dengan dingin, jika kau berani bersikap tidak sopan lagi, aku akan membunuhmu. Xiao Qing kewalahan oleh aura kuat yang terpancar dari Qin Chuan, hanya mampu mengucapkan satu kata sebelum dia tidak berani melanjutkan. Tetap saja, saat dia menatap Qin Chuan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia belum pernah ditampar wajahnya seumur hidupnya, terutama oleh seseorang yang masih sangat muda. Muda. Sun Xiuyun sudah lama merasa tidak senang dengan wanita itu dan merasa cukup puas dalam hatinya. Tidak ada gunanya, kau hanya melihat wanitamu ditampar. Xiao Qing tidak berani berbicara dengan Qin Chuan lagi, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Luo Jun. Luo Jun akhirnya tersadar, melotot ke arah Qin Chuan dan berteriak, berani sekali kau, nak, sampai berani menyentuh istriku. Tatapan mata Qin Chuan berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, demi menghormati tetua Luo dan nenek Sun, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini, tetapi jika kau berani bicara lagi, aku tidak akan ragu untuk menghukummu. Kamu tidak akan berani. Luo Jun sangat marah. Sun Xiuyun mencibir, jika kau berani bicara lagi, bahkan jika Xiao Chuan tidak mendisiplinkanmu, aku akan melakukannya. Mendengar perkataan Sun Xiuyun, sikap Luo Jun melunak, dan dia berkata kepadanya, Bu, anak ini menamparkan menantu perempuanmu di depanmu, dan kamu tidak akan melakukan apapun. Sun Xiuyun berkata dengan dingin, aku tidak punya menantu perempuan dengan mulut seburuk itu, dia pantas ditampar oleh Xiao Chuan. Xiao Qing hampir menjadi gila karena marah, tetapi mengingat tujuan kunjungannya hari ini, dia dengan paksa menahan amarahnya. Xiao Chuan, begitu kakek Luo kembali membawa steak, aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu, dan nenek Sun akan menuangkan air minum untukmu terlebih dahulu. Sun Xiuyun dengan hangat membawa Qin Chuan ke dalam rumah, meninggalkan Luo Jun dan Xiao Qing di luar. Luo Jun, kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Song hari ini, aku akan menceraikanmu, kata Xiao Qing dengan geram. Luo Jun langsung panik dan memohon, istriku, kamu tidak bisa meninggalkanku. Tidak berguna. Xiao Qing menamparkan Luo Jun, amarahnya memuncak saat dia berkata, jika kamu sedikit saja berguna, apakah aku harus menderita penghinaan seperti itu? Aku tidak peduli, setelah kita mendapatkan kerja sama dengan keluarga Song, kau harus membunuh bajingan itu untukku, atau aku akan menceraikanmu. Dengan ekspresi getir, Luo Jun berkata, istriku, membunuhnya bukanlah ide yang bagus, kan? Lagi pula, dia berhubungan baik dengan orang tuaku. Xiao Qing menamparkan Luo Jun sekali lagi, lalu menyerbu masuk ke dalam villa. Sun Xiuyun bersikap seolah-olah dia tidak melihat mereka, mengobrol dengan Qin Chuan. Tepat pada saat itu, Luo Changsheng kembali sambil membawa banyak tas, dan ketika melihat Luo Jun dan Xiao Qing masih di sana, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kalian belum pergi? Xiao Qing diam-diam menendang Luo Jun, yang kemudian berkata, ayah, sejujurnya, kunjungan kami hari ini adalah untuk meminta bantuanmu dalam mengamankan kerja sama keluarga Song. Masalah ini sangat penting bagi kami. Anggaplah ini sebagai bantuan terakhir bagi putra Anda. Saya berjanji, saya tidak akan mengecewakan Anda lagi. Sikap Luo Jun sungguh-sungguh, wajahnya dipenuhi dengan permohonan. Tiba-tiba, Luo Jun jatuh berlutut dengan berat, matanya merah saat ia berkata, ayah, aku tahu ayah sangat kecewa padaku, tapi aku benar-benar kehabisan pilihan. Jika aku tidak bisa mendapatkan kerja sama dengan keluarga Song, aku tidak akan pernah bisa mengubah hidupku. Ayah, aku mohon padamu, tolonglah aku, oke. Luo Changsheng mendesah dan tidak langsung setuju, malah duduk di kursi rotan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bagaimanapun, mereka adalah daging dan darah, tulangnya mungkin patah, tetapi urat-uratnya masih terhubung.
Betapapun kecewanya dia pada Luo Jun, bagaimana mungkin dia tahan melihatnya terus seperti ini. Melihat ini, Xiao Qing pun buru-buru berkata, "Ayah, jika ayah bisa membantu kami mengamankan kerja sama dengan keluarga Song, ayah akan menyerahkan keluarga Xiao kepadaku dan Luo Jun. Sekalipun kau kecewa pada Luo Jun, kau pasti tak ingin melihatnya terus merana, kan? Kumohon, tolong bantu dia, dia benar-benar sedang mengalami masa sulit di keluarga Xiao." Sun Xiuyun menatap Luo Jun dengan mata memerah, dia juga tahu betapa sulitnya bagi Luo Jun di keluarga Xiao. Qin Chuan memandang Luo Changsheng dan Sun Xiuyun dengan ekspresi sedih dan dapat memahami apa yang dirasakan mereka saat itu. Kalau saja keluarga Xiao tidak memaksa menikahkan Meng Yi, dan Xiao Qing memerintahkan pengawalnya untuk memukuli Qin Nian, bahkan demi Luo Changsheng dan Sun Xiuyun, dia tidak akan berbalik melawan keluarga Xiao. Namun tidak banyak kemungkinannya, keluarga Xiao tidak akan melepaskan aliansi melalui pernikahan dengan keluarga Chen, dan Xiao Qing tidak akan meminta maaf kepada Qin Nian. Dia dan keluarga Xiao ditakdirkan menjadi musuh. Setelah beberapa saat, Luo Changsheng akhirnya berbicara pada Luo Jun. Wajah Luo Jun berseri-seri karena kegembiraan saat dia berkata, "Ayah, apakah ayah setuju untuk membantuku?" Luo Changsheng tidak menjawab pertanyaannya tetapi malah bertanya balik, "Xiao Yi, bisakah kamu menghindari menikah dengan keluarga Chen?" Ekspresi wajah Luo Jun langsung menegang, lagi pula, Meng Yi adalah putrinya, dan dia juga menginginkan kebahagiaannya. Tetapi bagaimana dia bisa menghentikannya jika itu adalah keputusan tetua Xiao? Mata Xiao Qing melirik ke sekeliling, dan dia cepat berkata, "Ayah, lusa hanya pertunangan, bukan pernikahan. Selama kau membantu kami mengamankan kerja sama keluarga Song, Luo Jun dan aku akan segera bisa mengendalikan keluarga Xiao. Begitu kami mendapatkan kekuasaan, kami akan membatalkan pertunangan Xiao Yi." Baginya, mendapatkan kerja sama keluarga Song adalah hal terpenting saat itu, penipuan apapun akan berhasil. Lupakan soal mendapatkan suara dalam keluarga Xiao, bahkan jika dia menjadi patriark keluarga Xiao, demi kepentingan keluarga, dia akan bersikeras agar Meng Yi menikah dengan keluarga Chen. Luo Changsheng segera menjadi cerah, "Apakah kamu serius?" Xiao Qing mengangguk penuh semangat, "Tentu saja, aku serius. Ayah, tolong bantu kami. Aku bisa mengenalkanmu pada tetua Song, tapi aku tidak tahu apakah dia mau bekerja sama denganmu," kata Luo Changsheng setelah terdiam sejenak. Xiao Qing sangat gembira dan mengangguk berulang kali, "Ayah, perkenalkan saja kami pada Patriark Song. Mengenai kerjasama, kami akan berdiskusi dengannya dan memastikan ayah tidak akan berada dalam posisi yang sulit." Saat Qin Chuan menyaksikan Xiao Qing yang gembira, dia mencibir dalam hati. Sebelum datang ke sini, dia baru saja berdiskusi dengan Song Yan tentang cara menghadapi keluarga Xiao. Membiarkan keluarga Xiao mengamankan kerja sama dengan keluarga Song adalah bagian dari rencananya. Itu seperti seseorang menyediakan bantal saat Anda ingin tidur. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.